Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak dunia digital dalam etika, politik, sosial, dan ekonomi. Internet memang memungkinkan kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Setiap orang sekarang sudah bisa mempublikasikan pemikirannya, baik berupa tulisan, audio, maupun video, melalui media sosial, YouTube, blog, dan lain-lain. Namun demikian, kebebasan menyampaikan pendapat tersebut tentu harus dalam koridor etika, norma, dan hukum yang berlaku. Kebebasan tersebut harus dilakukan untuk tujuan dan cara yang bertanggung jawab. Etika adalah prinsip atau standar moral yang dapat digunakan sebagai petunjuk perilaku, tindakan, dan pilihan. Etika harus diperhatikan juga ketika kita beraktivitas di internet. Hal ini sering kita sebut sebagai netiquette. Terkait dengan hukum, di Indonesia sudah berlaku Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008. Kita harus sadar bahwa segala macam aktivitas di internet diatur oleh Undang-Undang ITE tersebut, sehingga semua mahasiswa harus merujuk dan mengikuti hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Pelanggaran terhadap undang-undang ini tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Jejaring sosial saat ini sudah cukup beragam, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dengan jejaring sosial, kita bisa terhubung dengan orang di seluruh dunia tanpa batasan ruang dan waktu. Dengan segala kemudahan yang kita peroleh dari media sosial, harus disadari betul manfaat dan keburukannya bagi kita. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana komunikasi terkait pekerjaan, namun hati-hati dalam memilih informasi yang disebarkan. Perhatikan etika dan ikuti peraturan yang berlaku. Jika informasi yang kita sebarkan tersebut sebenarnya hanya relevan dengan kelompok orang tertentu, manfaatkan fasilitas grup, sehingga tidak perlu semua orang atau publik untuk menerima informasi tersebut. Dalam bermedia sosial ada satu hal yang harus kita camkan, yaitu pikir sebelum kirim atau think it first before send. Tulisan Anda bisa memberikan dampak di seluruh belahan dunia. Sadari betul informasi yang akan Anda sampaikan ke media sosial atau internet adalah informasi yang baik dan memang perlu untuk disampaikan. Jangan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau video yang berbau sara, pornografi, pelanggaran hukum, dan lain-lain yang mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu juga batasi informasi pribadi yang akan diletakkan di ruang publik. Perlu diperhatikan di sini bahwa sudah ada kasus mahasiswa ITB mendapatkan skors karena telah menyebarkan informasi yang berbau sara. Sekali lagi, ketika Anda sudah menulis informasi, pikir dulu sebelum menekan tombol kirim. Salah satu dampak yang timbul dari perkembangan teknologi komputasi adalah pada bidang politik. Semakin ke sini, dunia politik memanfaatkan teknologi informasi secara intensif untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini masyarakat. Media sosial telah kita lihat bersama-sama mampu menyebarkan informasi politik secara efektif pada masa kampanye. Lembaga survei pun telah memanfaatkan berbagai teknologi untuk menjaring pendapat masyarakat. Hal yang harus diperhatikan di sini bahwa black campaign sebagaimana white campaign bisa disebarkan dengan cepat melalui internet dan media lain.
Sehingga kita sekali lagi harus waspada agar tidak terjebak ikut menyebarkan informasi yang tidak perlu, terutama jika itu adalah bentuk black campaign. Sebagaimana kita alami selama ini, masyarakat terbebani oleh informasi yang berlebihan tentang politik sepanjang waktu, sehingga sulit diketahui mana informasi yang benar dan akurat dan mana yang tidak. Isu-isu yang meresahkan sering diedarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggoncang situasi negara, terutama ketika menjelang pemilu. Kepada para mahasiswa, harap diperhatikan. Pertama, waspada dan bijak dalam menanggapi semua isu yang beredar. Pahami bahwa tidak semua isu selalu benar. Yang kedua, tidak perlu ikut menyebarluaskan isu-isu yang tidak diketahui kebenarannya dan berpotensi meresahkan masyarakat. Yang ketiga, ikuti diskusi-diskusi yang bermanfaat dan berdiskusilah secara sehat. Yang berikutnya, laporkan kepada pihak yang berwajib jika menerima isu yang berpotensi merusak ketentraman masyarakat. Kemudian dampak perkembangan teknologi komputasi salah satunya adalah adanya otomasi, globalisasi, dan outsourcing. Banyak analis yang memprediksi bahwa otomasi akan menyebabkan pengangguran dan bencana ekonomi. Namun banyak pula yang berpendapat bahwa perkembangan ilmu dan teknologi komputasi justru akan menciptakan lapangan kerja yang tidak terbatas. Menengahi kedua hal tersebut, perkembangan dunia digital bisa jadi mengancam pemutusan hubungan kerja karena adanya otomasi tersebut. Namun, di sisi-sisi yang lain, perkembangan dunia digital juga akan menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru. Perkembangan teknologi informasi adalah keniscayaan, sedang terjadi, dan akan terus terjadi di masa depan. Kita harus siap dan tanggap dan antisipatif terhadap segala dampak yang dapat ditimbulkannya. Hal terakhir yang perlu dibahas adalah hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI adalah isu penting yang terkait dengan etika, hukum, dan ekonomi. Pembajakan software adalah salah satu bentuk pelanggaran HAKI. Terkait dengan hal ini, banyak orang yang tidak tahu konsekuensi hukumnya, dan sebagian yang lain memilih tidak peduli. Industri perangkat lunak mengalami kerugian global miliaran dolar setiap tahun dari pembajakan. Perusahaan besar mengalami kerugian, sedangkan perusahaan kecil dapat terbunuh dengan adanya pembajakan. Tentu hal ini akan mengancam pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun global. Oleh karena itu, harus kita hindari upaya pembajakan tersebut, dimulai dari diri kita dengan memanfaatkan fasilitas software-software yang dilanggan oleh ITB atau dengan menggunakan software-software yang bersifat open source. Baik, demikian sekilas pembahasan mengenai dampak komputasi dan dunia digital dalam etika, sosial, politik, dan ekonomi. Materi ini adalah sebagai bahan untuk bisa berdiskusi pada sesi sinkron yang diadakan sesuai jadwal perkuliahan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.